Shalom, salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa dan saudara yang ada di Malaysia, Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pohon Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Puji Tuhan. Saudaraku, sekarang ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia. Entah itu dalam hubungan kita dengan sesama, di dalam pekerjaan, ataupun dalam pelayanan. Kesetiaan sepertinya telah memudar dalam diri banyak orang. Itulah sebabnya Salomo berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Apakah penting kesetiaan dalam kehidupan orang percaya? Ya, sangat penting saudara. Kesetiaan adalah sebuah kualitas hidup yang harus ada di dalam diri orang percaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati kita, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Walaupun kita sering diingatkan dan ditegur akan hal ini, dalam prakteknya sulit sekali untuk hidup di dalam kesetiaan. Setia ibadah, setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia melayani Tuhan, setia di dalam berbuat baik, setia terhadap pasangan kita, dan sebagainya. Padahal untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dibutuhkan kesetiaan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, tapi sampai nafas kita berhenti berhembus, saudara. Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mengapa kita harus setia? Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita, yang merupakan gambaran dari calon mempelai Kristus, saudara. Dan Tuhan sendiri adalah setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada kesetiaan kita. Setia adalah sifat dan karakter dari Tuhan sendiri, saudara. Tertulis, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Untuk menjadi orang yang setia diperlukan sebuah ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang yang setia yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan dan akhirnya beroleh peninggian, seperti Yusuf, Yosua, Kaleb, Rut, Daud, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan diangkat Tuhan karena kesetiaan yang telah teruji. Ini membuktikan bahwa tanpa kesetiaan, Tuhan tidak akan pernah mengangkat dan mempromosikan hidup seseorang. Mereka harus terlebih dahulu lulus dalam ujian. Salah satunya adalah ujian kesetiaan. Rut adalah contoh orang yang begitu setia kepada mertuanya dan layak menjadi panutan semua menantu yang ada di dunia ini. Meski sudah ditinggal mati suaminya, ia tetap setia kepada ibu mertuanya, Naomi, yang juga telah ditinggal mati suaminya. Sebenarnya,
Naomi mendesak Rut pulang ke negeri asalnya atau kembali ke sanak keluarganya. Tetapi ia menolak dan tetap ingin berbakti kepada ibu mertuanya. Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Karena kesetiaannya Tuhan memperhatikan Rut sampai ia bertemu Boaz yang kaya raya dan menjadikannya istri. Kehidupan Rut dipulihkan dan diberkati karena campur tangan Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf. Sebelum dipercaya sebagai penguasa di Mesir, ia harus melewati ujian kesetiaan. Ada harga yang harus dibayar. Penderitaan demi penderitaan harus dijalani. Dimasukkan sumur, dijual sebagai budak. Jadi pelayan di rumah Potifar, di penjara. Meski demikian, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut dan mengeluh. Ia tetap mengerjakan bagiannya dengan setia dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yosua dan Kaleb setia mengikuti Tuhan dengan berpegang teguh pada janji firman-Nya ketika orang-orang Israel seangkatannya tidak setia dan hidup di dalam ketidaktaatan. Karena itu, yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dan keduanya pun beroleh upah, yaitu menikmati tanah perjanjian. Tak terkecuali Daud, saudara, yang setia mengerjakan panggilannya mulai dari mengembalakan kambing domba. Tuhan melihat kesetiaan Daud sampai akhirnya Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada Daud, yaitu sebagai pemimpin atas seluruh Israel. Saudaraku, kesetiaan adalah kunci untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar berlaku setia. Setia dengan pasangan kita, setia dalam pekerjaan, setia dalam pendidikan, setia dalam pelayanan, terlebih lagi setia kepada Tuhan dengan jalan hidup sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami Tuhan untuk memiliki kesetiaan yang teruji. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, bahwa kami Tuhan untuk hidup setia, baik setia dengan pasangan kami, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, terlebih lagi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dapati hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan keluarga kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.